Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Niputuri Gita Maeswari Devi dengan NIM 2511031515. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kajian dan pengamatan pembelajaran di sekolah dasar yang dikaitkan dengan kajian teori pendidikan. Nah, pada presentasi ini yaitu bertujuan untuk menunjukkan bagaimana sih teori-teori pendidikan, baik klasik maupun modern, dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik pembelajaran di kelas. Nah, melalui pemaparan ini diharapkan kita dapat memperoleh gambaran mengenai peran guru, proses pembelajaran, serta integrasi antara teori dan praktik pendidikan dalam upaya menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Nah, selanjutnya izinkan saya memaparkan latar belakang dari materi ini, yaitu pendidikan di sekolah dasar itu memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan karakter peserta didik, yang dimana sebagai landasan bagi pendidikan selanjutnya. Nah, agar tujuan pendidikan tercapai secara optimal, proses pembelajaran perlu mengintegrasikan teori pendidikan dengan praktik di kelas. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kesenjangan antara pemahaman teori dan penerapannya dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, oleh sebab itu, integrasi teori dan praktik pendidikan menjadi kebutuhan penting untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, efektif, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, melalui integrasi tersebut, wawasan kependidikan guru dan calon pendidik diharapkan dapat meningkatkan sehingga kualitas pembelajaran di sekolah dasar semakin baik. Nah, adapun rumusan masalah yang akan kita bahas lebih dalam, yaitu yang pertama ada apa saja sih yang menjadi hal penting dalam video yang telah diamati, dan yang kedua yaitu bagaimana analisis kritis mengenai temuan yang ada di dalam video dan yang akan kita kaitkan dengan teori-teori dari materi wawasan kependidikan. Adapun tujuannya yang pertama yaitu untuk mengidentifikasikan dan mendeskripsikan hal-hal yang penting yang terdapat di dalam video pembelajaran, yang mana meliputi metode pembelajaran, peran guru, serta interaksi guru dan siswa, dan juga pengelolaan kelas. Dan yang kedua yaitu untuk menganalisis secara kritis temuan pembelajaran berdasarkan perspektif wawasan kependidikan, yang dimana guna melihat kelebihan dan kekurangan praktik pembelajaran yang kita amati. Nah, selanjutnya kita masuk ke kajian teori, yang dimana terdapat sekitar 6 kajian teori yang akan kita bahas. Yang pertama kita masuk ke ilmu pendidikan, yang dimana pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik baik aspek spiritual, intelektual, moral maupun keterampilan. Nah, adapun pengertian pendidikan dari perspektif klasik dan modern. Yang pertama, pendidikan klasik itu menekankan bimbingan menuju kedewasaan dan pewarisan nilai budaya, sedangkan pendidikan modern itu lebih menekankan peserta didik sebagai subjek yang aktif, belajar sepanjang hayat, dan pembelajaran yang interaktif. Nah, ilmu pendidikan sendiri mempelajari semua proses ini secara ilmiah dan sistematis. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu spektrum ilmu pendidikan, yang dimana kita akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama spektrum pendidikan yang dilihat dari perspektif makro dan mikro, lalu 5 asumsi programatik, serta analisis sistem pendidikan. Nah, yang pertama yaitu ada dari perspektif makro, yang dimana pendidikan sebagai sistem sosial yang mendukung tujuan nasional, pengembangan sumber daya manusia, serta karakter bangsa. Yang kedua yaitu dari perspektif mikro, yang dimana pendidikan di satuan pendidikan
fokus pada interaksi guru, siswa, kurikulum, metode, serta evaluasi. Nah, selain itu ada 5 asumsi penting, yaitu pendidikan terencana, belajar sepanjang hayat, pewarisan nilai budaya, pembangunan sumber daya manusia, serta sistem terpadu antar komponen pendidikan. Yang selanjutnya yaitu analisis sistem pendidikan, yang dimana pendidikan merupakan sistem yang terdiri atas berbagai komponen seperti peserta didik, guru, kurikulum, sarana, metode, serta evaluasi. Nah, keberhasilan pendidikan tergantung pada keterpaduan semua komponen ini. Nah, dengan pendekatan sistematik, pendidikan tidak hanya beraktivitasnya belajar mengajar, tetapi juga proses strategis untuk pembangunan manusia serta masyarakat secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu ada teori pendidikan, yang dimana kita akan membahas 2 poin penting, yaitu yang pertama ada pendidikan klasik dan modern, yang kedua ada tokoh pendidikan penting dari abad pertengahan hingga abad ke-20. Nah, yang pertama yaitu teori pendidikan klasik, yang dimana menekankan pewarisan nilai serta pengetahuan guru yang dominan serta siswa sebagai penerimanya. Nah, yang kedua yaitu pendidikan modern yang menekankan teori konstruktivisme, humanistik, serta kognitif, yang dimana siswa itu aktif membangun pemahamannya dengan sendiri. Nah, selanjutnya yaitu tokoh pendidikan penting. Yang pertama ada Ibn Khaldun, yang dimana menurut pemikirannya yaitu pendidikan bertahap, menekankan akal, moral, dan relevansi sosial. Yaitu menurut pemikiran John Dewey, yang dimana belajar melalui pengalaman nyata dengan prinsip learning by doing, yaitu pendidikan sebagai proses sosial dan demokratis. Selanjutnya kita akan membahas filsafat pendidikan dan implementasinya, yang dimana filsafat pendidikan membahas hakikat, tujuan, serta nilai kependidikan. Nah, yang pertama yaitu ada praktik pendidikan, yang dimana kurikulum itu menjadi pedoman utamanya, dan tantangannya itu merupakan kesenjangan antara teori dan praktik, serta keterbatasan sarana dan persepsi tradisional. Nah, solusinya itu evaluasi sistematis dan partisipasi semua pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya ada pandangan filsafat, yang dimana guru itu menjadi fasilitator yang membantu siswa memahami ilmu dan nilai sosial. Nah, yang dimana pendidikan ini merupakan pengembangan kritis, reflektif, dan kreatif serta adaptif juga. Adapun tantangannya yaitu penerapan prinsip ideal yang di lapangan itu terbatas. Nah, selanjutnya kita akan membahas dasar hukum sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu menjelaskan dasar hukum sistem pendidikan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara sekaligus tanggung jawab negara dan masyarakat. Nah, oleh karena itu pendidikan harus diselenggarakan secara merata, berkualitas, inklusif, dan berjenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Nah, tujuan utama pendidikan menurut undang-undang ini yaitu untuk mengembangkan sumber daya manusia, mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, selain itu, sistem pendidikan di Indonesia juga bersifat holistik, yang dimana artinya itu tidak hanya menekankan pada aspek akademik saja, tetapi juga pembentukan karakter dan keterampilan sosial peserta didik. Dan prinsip-prinsip ini itu yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan dan penerapan Standar Nasional Pendidikan atau SNP.
Nah, yang kedua yaitu menjelaskan implikasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terhadap penyelenggaraan pendidikan nasional. Nah, pada undang-undang ini itu menjadi landasan bagi seluruh kebijakan pendidikan termasuk pengaturan kurikulum, manajemen pendidikan, pembiayaan, penilaian, serta penyediaan sarana dan prasarana. Nah, untuk menjamin mutu pendidikan, Standar Nasional Pendidikan atau SNP ini disinergikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Nah, sinergi ini itu bertujuan agar kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman. Nah, selain kompetensi akademik, pendidikan juga diarahkan pada pengembangan kompetensi profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian. Nah, dampaknya yaitu paradigma pendidikan guru berubah menjadi lebih profesional dan berbasis kompetensi. Nah, sehingga guru diharapkan mampu menjalankan perannya secara efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas kompetensi, sertifikasi, dan implikasinya atau profesi dari seorang guru. Nah, dapat dijelaskan bahwa guru itu merupakan profesi profesional yang sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Nah, dari profesionalisme guru tidak hanya dilihat dari kemampuan mengajarnya saja, akan tetapi juga mencakup kemampuan pedagogi, penguasaan materi, serta sikap, etika, dan tanggung jawab moral. Nah, dalam praktiknya itu, guru berperan sebagai pengelola pembelajaran, teladan bagi peserta didik sekaligus pelaksana kurikulum di kelas. Nah, guru yang profesional itu mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, mendorong siswa berpikir kritis, serta menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Nah, lanjut yang pertama itu kita membahas kompetensi guru, yang dimana kompetensi ini mencakup kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran serta mengembangkan materi dan metode secara kreatif dan berkelanjutan. Nah, sertifikasi guru juga merupakan bentuk pengakuan formal sebagai tenaga profesional yang dilakukan melalui portofolio, PLPG, dan PPG dengan tujuan untuk menjamin kelayakan dan mutu dari guru. Nah, implikasinya dalam praktik pendidikan yaitu pembelajaran menjadi lebih efektif dan kondusif, mutu hasil belajar siswa meningkat, serta guru menjadi lebih reflektif, inovatif, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dan pengamatan atau hasil observasi dari video yang sudah saya simak. Nah, yang pertama yaitu kegiatan pembukaan oleh guru, yang dimana guru memberi salam serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu guru mengajar dengan penerapan ceramah interaktif, yang dimana guru menjelaskan materi sambil bertanya singkat untuk melibatkan siswa. Yang ketiga yaitu guru melanjutkan pembelajaran dengan sesi tanya jawab, yang dimana siswa itu aktif menjawab dan membangun pemahamannya dengan sendirinya. Yang keempat yaitu guru memberikan penugasan pada siswa. Nah, yang dimana di sini itu siswa mengerjakan latihan dan menerapkan konsep yang dipelajari. Yang terakhir yaitu penutupan, guru memberikan rangkuman serta motivasi kepada siswa. Nah, selanjutnya pembahasan dari pengamatan itu. Nah, setiap tahap pembelajaran memiliki tujuan yang pedagogis. Yang pertama yaitu pembukaan, ini mana menyiapkan siswa dan komunikasi secara edukatif. Yang kedua yaitu ceramah interaktif. Nah, di sini itu yang dimana metode ini itu mendukung teori kognitif serta siswa mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang lama. Nah, selanjutnya itu pada sesi tanya jawab, ini mana termasuk ini itu termasuk ke teori konstruktivisme. Nah, yang dimana siswa itu membangun pemahaman secara aktif. Nah, selanjutnya itu pada tahap penugasan, yang dimana pembelajaran aktif, pembelajaran ini dilakukan secara aktif dan evaluasi pemahaman.
Nah, yang terakhir itu penutupan, yang dimana guru itu kan memberi motivasi, penguatan materi, dan di sini itu akan meningkatkan kepercayaan diri dari siswa tersebut. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan semuanya yaitu integrasi teori dan praktik pendidikan terlihat melalui pembelajaran interaktif dan partisipatif yang melibatkan siswa secara aktif sesuai prinsip konstruktivisme. Nah, proses pembelajaran yang terstruktur ini dari pembukaan hingga penutupan itu menunjukkan penerapan teori kognitif dan motivasi belajar secara efektif. Nah, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memotivasi siswa dan mengarahkan siswa dalam berpikir kritis dan dalam memecahkan masalah. Nah, pengalaman praktik pembelajaran meningkatkan wawasan kependidikan dengan mengintegrasikan teori pendidikan klasik dan modern sesuai kebutuhan siswa. Nah, integrasi teori dan praktik pendidikan ini berkontribusi pada pembelajaran yang efektif, keterlibatan siswa, dan pengembangan peserta didik secara menyeluruh. Nah, melalui kegiatan pengamatan ini, saya memperoleh wawasan kependidikan yang lebih mendalam mengenai peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing dalam proses pembelajaran. Nah, diharapkan hasil pemaparan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan refleksi dan pengembangan praktik pembelajaran ke depannya. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam harmoni.